Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Heri. Kali ini kita akan belajar tentang simulasi dan komunikasi digital di kelas 10. Jadi di kelas 10 ini kita akan memperkenalkan bahwasannya di SMK atau sekolah menengah kejuruan itu juga diperlukan yang namanya skill dalam membentuk sebuah karakter yang memiliki standar teknologi teknologi informasi dan komunikasi tentunya. Kalau semisal kalian biasa sebut di SMP itu sebagai TIK, sedangkan kalau di SMK sini di kurikulum 2013 itu kalian akan terbiasa dengan sebutan simulasi dan komunikasi digital. Bahwasanya ketika di simulasi komunikasi digital ini tidak hanya belajar tentang komputer saja, melainkan kita belajar tentang bagaimana proses-prosesnya nanti. Proses mulai dari ada logika, ada algoritma, terus ada ada komunikasi, ada pesan, ada siaran, ada media, dan ada yang banyak yang lainnya. Jadi contoh kasus itu seperti nanti kita akan belajar tentang media, tentang teknologi, tentang komputer, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang penggalian ide ya. Sebelum kita masuki tentang penggalian ide, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kita langsung masuk ke penggalian ide. Yang pertama ada logika dan algoritma ya. Logika dan algoritma ini, logika, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Nanti saya akan mengasihkan e-booknya ya kepada kalian. Jadi kalian bisa baca ulang lagi. Saya di sini akan membacakan dan nanti akan menjelaskan. Oke? Nah, yang pertama ada logika. Manusia adalah makhluk paling mulia sebab dianugerahi berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada semua makhluk selain manusia. Salah satu kelebihan tersebut adalah manusia diberikan akal pikiran sehingga dapat memilih hal yang benar dan bermanfaat, dan serta meninggalkan yang tidak bermanfaat atau mudorot ya, kalau bahasa orang-orangnya itu. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Rasionalitas akan menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis. Sedangkan moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan dan santun. Kadangkala dipengaruhi berbagai kecenderungan. Ada emosi, ada subjektivitas, dan berbagai hal lain yang menjadikan kita tidak dapat berpikir jernih dan logis, sehingga menghasilkan kesalahan berpikir dan pada akhirnya akan mengakibatkan kesimpulan yang salah atau sesat. Dalam setiap keadaan, seorang manusia membutuhkan pola pikir logis. Berpikir logis yaitu berpikir dengan cara yang benar dan masuk akal sesuai dengan hukum logika. Jadi, ketika kalian menggunakan rasionalitas kalian, maka yang bekerja adalah pikiran kalian atau otak kalian yang sedang berlogika. Sedangkan ketika kalian sedang berhadapan dengan moralitas, yang terjadi adalah
etiket kalian, sopan santun dan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi mengenai apa sih yang pantas dilakukan, itu yang namanya moralitas. Nah, di sini disebutkan logis. Logis itu apa sih? Ya, logis adalah kombinasi antara masuk akal dengan memenuhi hukum logika. Dari sini mungkin kalian kurang paham ya. Dari sini mungkin kalian apa sih Pak logis? Saya itu nggak pernah sih mempermasalahkan saya berpikir logis atau tidak. Tapi di sini dipermasalahkan gitu. Di pelajaran ini tentunya kita mendapatkan sebuah masalah bahwasanya kita kalau semisal kita tidak berpikir secara logis, berarti kita otomatis tidak masuk akal dan tidak memenuhi hukum logika. Itu aja sih. Jadi kalau semisal kalian tahu film-film fiksi, yang film-film fiksinya itu tidak masuk di logika, tidak logis, seperti ada hantu, terus ada seperti dunia kayak Transformer dan yang lain-lain fiksi, itu tidak logis dan tidak masuk akal. Karena apa? Memenuhi hukum logikanya pun tidak. Nah, untuk memenuhi hukum logika itu harus ada apa? Harus ada faktanya, harus ada hal realnya. Itu masuk akal itu seperti apa? Ya, memenuhi proses logikanya itu harus masuk akal. Oke, untuk selanjutnya kita masih belajar tentang asal usul logika ya. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar, yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Dalam pembahasan ini logika tidak dijelaskan secara rinci, hanya digunakan untuk mempelajari nalar sebagai kecakapan hidup. Berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur, yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan keseharian. Logika merupakan materi yang dipelajari sampai kapanpun, bahkan ketika manusia menciptakan kecerdasan buatan. Nah, di sini kalian pasti tidak asing dengan istilah AI atau artificial intelligence. Kalau semisal kalian gamers ya, yang cowok, itu paling kalian juga tahu tentang AI. Bahwasanya kalian di AI itu seperti kalian musuh komputer. Itu namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Itu kecerdasan yang diciptakan oleh manusia terhadap entah itu robot, software, program game dan yang lain-lain. Yang istilahnya AI ini atau AI ini diciptakan untuk berinteraksi dengan manusia, istilahnya seperti itu. Seorang dapat mengungkapkan kebenaran berdasarkan penalaran logis. Dengan disertai bukti-bukti yang ada, seseorang dapat menilai kebenaran pernyataan untuk akhirnya sampai pada pengambilan keputusan. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Nah, ini beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika. Antara lain ada sebagai berikut. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Nah, asas-asas sistematis ini seperti apa, Pak? Ya, pola logika kita, pola nalar kita itu harus runtut. Harus runtut sesuai dengan kejadian. Harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Jadi ketika kalian menjumpai sebuah kecelakaan,
Kecelakaan itu melibatkan sebuah truk pengendara sepeda motor, dan lajurnya itu antara kiri dan kanan. Itu untuk proses logikanya pasti ada. Ini siapa yang nabrak duluan? Bagaimana proses nabraknya? Eh, Apakah prosesnya itu supir yang truknya mengantuk? Apa proses supir sepeda motornya yang mengantuk, dan yang lain-lain? Itu namanya proses. Kalau misal di kepolisian sih kita menyebutnya sebagai reka adegan ya. Reka adegan biar kejadian itu terlihat logis kayak gitu. Selogis apa sih kejadian ini, seperti itu. Akhirnya dibuatlah sebuah reka adegan. B. Membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikan lebih berkembang. Yang C. Membuat orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada meningkatkan cinta, kebenaran, dan menghindari kesesatan bernalar. Oke. Kita lanjutkan. Di sini ada salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan yang benar atau premis-premis ya yang ada. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, pola nalar deduktif dan induktif. Ini biasanya kalian belajar di bahasa Indonesia. Ini juga kalian biasa belajar di matematika, ada premis ya. Ya, ini adalah sesuatu yang menarik di SIMDIK, bahwasanya kita belajar banyak hal di sini, matematika iya, bahasa Indonesia iya. Itulah simulasi dan komunikasi digital. Oke, deduktif. Deduktif ini penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan yang benar, yang umum ke khusus. Contohnya nih, umumnya siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Nah, khususnya Sandi adalah siswa SMK. Terus berarti kesimpulannya adalah Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Logikanya kenapa? Karena Sandi anak SMK, maka Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab seperti semua siswa SMK. Itulah kesimpulannya. Yang kedua ada induktif. Induktif ini adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke yang umum. Nah, ini dua pola nalar yang berbeda. Khusus ya, ini contohnya. Devi rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Khusus lagi, Yuda rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Tika rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Kesimpulannya adalah siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Itulah kesimpulan dari pola nalar induktif ya, yang disimpulkan dari premis-premis khusus. Nah, untuk algoritma ini akan kita pelajari minggu depan. Jadi untuk sekarang kita belajar tentang logika saja, logika dulu. Nah, logika ini adalah lumayan ketika kita kalau nggak ngerti, kalau semisal kalian tidak mengerti tentang logika, maka kalian boleh bertanya via WhatsApp saya, dan nanti kalian pasti akan insya Allah saya bantu untuk menjawab. Oke, untuk kurang lebihnya di materi ini saya mohon maaf, dan tugas kalian cukup mudah.
seperti biasanya saya memberikan tugas tidak pernah susah. Bahwasanya kalian cukup memberikan foto kalian, foto tugas, foto pengerjaan tugas yang sudah kalian rekap. Istilahnya tugas kalian ini cuma sekedar merekap bab yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu bab logika. Nanti saya akan kasih e-book di wali kelas kalian, dan wali kelas kalian akan menyampaikan ke kalian tentang e-book saya yang akan saya bagikan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ketika nanti ada salah kata dan ada materi yang kurang saya sampaikan. Saya sekali lagi mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.